Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Transformasi Digital untuk Bisnis dan Industri. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penekanan atau bagaimana peranan penting dari sumber daya manusia atau human resources pada transformasi digital. Ya, jadi kita akan lihat bagaimana peranan dari sumber daya manusia dalam transformasi digital, dan kemudian bagaimana juga nanti kita lihat beberapa studi kasus yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kalau kita kembali pada apa yang dikatakan oleh David Rogers dalam bukunya Digital Transformation Roadmap, ya, ini merupakan referensi yang kita pakai. Dalam roadmap tersebut kita membahas atau kita sudah pahami bahwa selain kita harus memiliki visi dalam transformasi digital, sebuah perusahaan atau sebuah korporasi ya ataupun sebuah institusi harus mempunyai visi untuk melakukan transformasi digital, yang kemudian melakukan prioritas, melakukan inovasi atau experimentation, melakukan tata kelola, dan yang paling penting itu adalah mengembangkan kapabilitas dari orang-orang di dalamnya atau sumber daya manusia di dalamnya, meningkatkan talenta atau meningkatkan kompetensi, meningkatkan mengadopsi atau menumbuhkan budaya bertransformasi atau melakukan sesuatu dengan digitalisasi dan digitasi, dan juga mengembangkan teknologi itu sendiri, ya. Dan dalam roadmap yang terakhir atau roadmap yang bagian terakhir dari yang disarankan oleh David Rogers ini, kita perlu yang namanya melakukan mapping atau pemetaan dari teknologi dan juga talenta yang kita miliki. Dengan demikian kita akan mendapatkan kesuksesan atau perjalanan kita menuju transformasi di jalannya yang lebih lancar dan lebih baik. Ya, kembali tolong Anda lihat lagi pada bukunya Digital Transformation Roadmap, di tabel ini ada di halaman 30. Jadi Anda lihat lagi ya di materi yang ada. Nah, kita juga bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai drivers, enablers, dan juga kendala atau hurdles dari transformasi digital, ya. Nah, kita bahas secara spesifik adalah mengenai enablers. Atau apa itu enablers? Ini adalah sesuatu hal yang ada di lingkungan kita, ya, atau di sini disebutkan sebagai digital technologies, ya, atau teknologi atau sumber daya yang ada di sekitar kita yang membantu atau akan membantu sebuah perusahaan atau sebuah enterprise atau korporasi itu mengembangkan potensi terpenuhnya dan mengembangkan juga kemampuan atau daya saing yang paling tinggi dengan bertransformasi, dengan menuju yang dia akan lebih bersaing kembali. Yang paling menarik dari enablers yang ada di sini ada disebutkan dalam referensi yang kita dapat, ya, bahwa ada yang disebut sebagai broad enablers atau pemberdaya yang bersifat luas, dan ada specific enablers atau pemberdaya yang bersifat sangat spesifik. Kalau Anda lihat dari nomor 1 sampai 10, hanya satu-satunya di sini, ya, atau dalam hal ini employees atau sumber daya manusia atau manusia itu sendiri adalah satu-satunya faktor yang non teknologi, ya, non teknologi. Jadi kalau kita lihat yang lainnya sisanya adalah berkaitan dengan teknologi itu sendiri, misalnya atau tata kelola atau sumber resources yang lain. Misalnya di sini ada business solution, ya, ada cyber security, ada cloud computing, pendekatan data centric, ada AI, machine learning, IoT, augmented reality, ya. Ini enablers yang didapatkan pada tahun 2023, ya. Tapi hanya satu-satunya yang non teknologi atau employees ini yang non teknologi, ya. Jadi artinya bahwa semua aspek yang ada di sini yang memungkinkan diberdayakan tuh artinya dimanfaatkan lebih jauh, dibuatkan aturan-aturan yang lebih baik, atau dioptimalisasi supaya dia menjadi enablers atau jadi pemberdaya. Jadi kita ingin yang namanya digital transformasi itu menjadi sesuatu yang berhasil dan baik, ya,
kalau kita bisa memperdayakan atau meningkatkan yang namanya pemberdaya ini sendiri ya. Jadi untuk suatu successful transformation atau transformasi yang berhasil itu kita harus lihat enablersnya apa, di sekelilingnya ada apa. Dan sangat menarik bahwa satu-satunya yang non teknologi adalah employees. Jadi kita harus memberdayakan sumber daya ini, sumber daya employees atau dalam hal ini sumber daya manusia supaya transformasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kita rencanakan. Nah, ya, kembali kita fokus lagi pada enablers yang employees ini ya, atau sumber daya manusia ya. Jadi employers, sumber daya manusia di sini sebutannya employee ya, tapi tidak saja sebetulnya employees atau karyawan, tidak saja semua ini melulu karyawan. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia sini, walaupun di sini disebutkan sebagai employees, itu bisa jadi manajemen itu sendiri, pemegang saham atau stakeholders, karyawan kita sendiri, di mana di situ ada staff, manajer, buruh dan sebagainya, ataupun juga sumber daya manusia yang ada di sekitaran dari yang namanya proses produksi, misalnya partners ya atau mitra, orang-orang dari kemitraan kita atau pemasok kita atau kemudian customer kita juga sebetulnya kalau kita bisa dibilang itu sebenarnya target kita, tapi pada satu hal kalau Anda ingat dalam mata kuliah di mana ada yang namanya customer networks, kadang-kadang dia menjadi sumber daya juga yang harus kita berdayakan, harus kita manfaatkan dan optimalisasi. Ya, employee adalah enablers atau pemberdaya yang bukan teknologi. Dia bukan bersifat teknologi, tapi adalah the most important. Ya, karena employees dalam pengertian luas di sini kita harus memperdayakan optimalisasi supaya dia menjadi faktor sukses dalam bisnis dan industri. Ya, kita harus bisa, misalnya dalam satu perusahaan atau korporasi, kita harus bisa memberikan yang namanya dukungan ya dengan langkah-langkah supaya mereka perannya itu teroptimalisasi. Jadi tujuan dari transformasi digital di mana kita seperti sesuai judul dari perkuliahan pada hari ini adalah emphasize atau menekankan atau meningkatkan optimalisasi sumber daya manusia. Jadi bagaimana sumber daya manusia itu kita optimalisasi supaya bisa menjadi faktor penentu, karena dia adalah faktor terpenting, malah faktor penentu yang terpenting untuk suksesnya suatu transformasi digital. Nah, kita lihat step-stepnya tuh apa di sini dan apa yang harus dilakukan, dan kita juga belajar dari beberapa studi kasus. Ya, kenapa kita harus lakukan ini? Ya, karena sesuai dengan kita salah satu patokan kita atau salah satu referensi kita memakai beberapa referensi mengenai framework dan juga mengenai dari panduan dari McKinsey ya, suatu perusahaan konsultan terbaik di dunia, McKinsey. Nah, dia sendiri mempredik atau memperkirakan bahwa 70% ya, ini cukup tinggi angkanya, 70% dari transformasi digital itu ternyata fail. Ya, di sini fail atau gagal mencapai tujuannya. Kenapa? Ini hasil dari studi McKinsey sendiri. 70% dari transformasi digital yang dilakukan di korporasi atau perusahaan atau enterprise itu gagal mencapai tujuannya. Kalau Anda lihat yang pertama, lack of engagement. Jadi adanya kelemahan atau tidak adanya engagement itu hubungan interaksi yang baik ya, engagement atau komunikasi yang baik. Jadi para karyawan dalam hal ini employees ya dalam pengertian luas seringkali tidak dilibatkan dalam proses transformasi digital. Bahkan mereka sangat takut akan hal yang mereka takutkan ya, khawatirkan. Misalnya banyak yang berpikir kalau transformasi pekerjaan dan sebagainya itu mengurangi pekerjaan, bahkan mungkin mereka akan di layoff atau diberhentikan dari perusahaan. Itu ketakutan yang paling utama ya yang ada di korporasi dan bisnis. Apalagi kalau misalnya suatu perusahaan biasa melakukan hal-hal yang dalam proses produksinya manual misalnya. Datanglah misalnya mesin otomatisasi, robot misalnya. Itu mereka punya kekhawatiran bagaimana pekerjaan mereka direbut oleh otomatisasi, kemudian mereka kehilangan pekerjaan. Apalagi sekarang masuk dengan misalnya generative AI atau Gen AI, di mana banyak yang memprediksi ini
akan mengalihkan pekerjaan dari manual atau yang sudah mereka lakukan menjadi otomatisasi dan mereka kehilangan pekerjaan. Itu sangat wajar sekali, ya. Jadi artinya mereka harus diberi pemahaman, pengertian, engagement bahwa di transformasi digital itu tidak merubah, harusnya tidak merubah dari proses produksi. Otomatisasi terjadi, mereka bisa dialihkan kepada pekerjaan yang lebih bersifat quality targeting, ya. Dan dari McKinsey itu bilang bahwa hanya 16%, ya, hanya 16% loh. Jadi itu sekitar kurang dari seperlimanya yang yakin bahwa kalau perusahaan melakukan transformasi digital itu bertahan dalam jangka panjang. Ini angka yang memang sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya kita melakukan transformasi digital, upayakan bahwa kepercayaan atau keyakinan seseorang, karyawan kita terhadap transformasi itu lebih dari 16% seperti yang di sini, ya. Ya, kenapa juga ini saya taruh di awal karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia atau ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi kalau Anda di sini seorang CEO, seorang pimpinan perusahaan, ya, ingin mendapatkan target yang baik dari perusahaan Anda harus membimbing, mengarahkan, meng-coach, melatih bahwa apa yang ada di perusahaan Anda, orang-orang ini bisa berjalan, bisa terarahkan sesuai dengan yang kita inginkan untuk mencapai tujuan. Ini ilustrasinya seperti itu, ya. Di luar hal yang mengenai manusia, itu sebetulnya adalah misalnya project planning, ya, tidak memakai framework yang baik, ya, eksekusi yang jelek, ya, kemudian investasi yang tidak cukup, dan sebagainya yang tidak berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri, ya. Mungkin ini banyak kan dari leadership, ya, sebetulnya. Ya. Jadi pahami ya bahwa kita fokus pada sumber daya manusia. Jadi artinya di sini bagaimana sebetulnya kita harusnya mematahkan dari prediksi McKinsey ini. Jadi sebuah perusahaan atau korporasi harusnya bisa mematahkan prediksi McKinsey, yang bukannya justru mengamini, ya, mematahkan bahwa 70% itu gagal. Jangan sampai kita masuk yang pada 70%, harusnya kita masuk pada yang 30%. Oke. Nah, kenapa ini juga penting kalau kita belajar pada framework atau kerangka kerja di transformasi digital? Anda lihat di sini, ya. Anda lihat di sini bahwa di sini ada 6 pilar dalam framework atau kerangka kerja transformasi digital. Yang pertama itu adalah orang, ya, atau employees atau sumber daya manusia, ada strategi, ada organisasi, ada budaya, ada teknologi itu sendiri, dan ada pelanggan atau customer. Ada 6 pilar yang harus dipikirkan dalam kerangka kerja suatu transformasi digital. Yang disebutkan di sini adalah transformasi digital, kerangka kerja transformasi digital adalah blueprint atau cetak biru dari sebuah perusahaan untuk menjalani proses-proses atau perubahan-perubahan yang terjadi supaya dia bisa mengadopsi transformasi digital yang secara penuh, ya. Jadi kerangka ini merupakan suatu alat, ya. Jadi gimana kayak peta, ya, kayak peta jalan, kita juga bahas itu ada roadmap, ya. Yang kerangka ini digunakan oleh seluruh level organisasi, ya. Bagaimana kita memahami dan menjalankan transformasi itu sendiri, ya. Jadi ini memastikan bahwa tidak ada pihak di dalam suatu perusahaan itu ditinggal dalam suatu transformasi digital. Makanya kerangka kerja ini perlu disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh orang. Nah, kuncinya di sini orang. Karena kenapa? Karena pelakunya itu sendiri kan manusia-manusia itu sendiri dalam perusahaan. Makanya sebetulnya among all these steps, jadi dari semua proses ini, terutama kita sangat concern mengenai human resource, ya, atau orang-orang itu sendiri. Kalau Anda lihat di sini, ini ada people, ada organization, ada culture. Ya, dari 3 pilar dalam 6 pilar kerangka kerja transformasi digital itu berkaitan dengan human resource. Bagaimana kita melakukan education dan development dari human resource, atau mungkin kita melakukan perencanaan kerja, bagaimana kita melakukan organisasi dalam perusahaan itu sendiri, ya. Bagaimana juga kita membudayakan yang namanya mengembangkan budaya pemakaian
teknologi dan digital itu sendiri, ya, atau budaya inovasi. Kita udah bahas mengenai budaya inovasi ya. Jadi 3 hal ya, orang itu sendiri, organisasi, dan budaya. Ya, jadi sebetulnya dalam kerangka kerja transformasi digital itu eh, 3 hal ini mendominasi, atau 3 hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia itu mendominasi seluruh kerangka kerja. Bagaimana mengoptimalisasi sumber daya manusia. Dan kalau kita hanya ngomong teknologi itu sebetulnya hanya 10%. Udah lihat di sini ya. Teknologi itu sendiri dalam kerangka transformasi digital menempati hanya satu pilar atau sekitar 10%-an. Jadi kita tidak, kalau kita hanya bicara hanya dalam korporasi hanya ngomong teknologi tidak, atau mengabaikan orang-orangnya, mengabaikan organisasi, mengabaikan budaya, itu berarti transformasi digital kita bisa jadi masuk pada prediksi McKinsey tadi yang 70% akan gagal. Jadi kita jangan sampai lakukan hal tersebut. Nah, apa yang diperlukan sumber daya manusia supaya dia bisa menjadi bertransformasi yang baik ya. Jadi di sini saya ambil dari laporan dari, Anda bisa ambil di sini ada videonya ya. Ada juga dari laporan dari World Economic Forum Job of the Future Report 2023 2024 belum keluar. Ya 2023 ini Indonesia. Tapi secara umum adalah menurut WE Forum atau World Economic Forum itu memprediksi ya bahwa 44% pekerja itu kompetensi mereka atau apa yang biasa mereka lakukan, keahlian mereka itu kan terdisrupsi by 2027. Jadi bayangkan begini, kalau Anda punya 100 pekerja yang kemudian biasa melakukan sesuatu hal yang sifatnya sudah digitalisasi atau masih manual, misalnya Anda punya pabrik kain lah atau pabrik garment ya. Nah, saya punya 100 pekerja di mana mungkin dari 100 pekerja itu yang 44% atau 40-an orang itu kerjanya mungkin menggunting bahan ya. Mengunting bahan, menempatkan pola, mengunting bahan, dan dia melakukan itu manual maksudnya. Dan ternyata teknologi berkembang ya. Belum ngomong sampai AI nih. Misalnya katakanlah sekarang ada mesin potong otomatis. Nah, 44% ini akan terdisrupsi karena adanya mesin potong otomatis tadi. Yang mungkin dia bisa memotong lebih akurat, lebih banyak. Kalau mungkin manusia kan kalau motong dengan gunting manual misalnya hanya bisa memotong kira-kira katakanlah 3 sampai 5 tumpuk ya. Tapi mesin dengan kemampuannya mungkin dia bisa memotong sampai lebih banyak tumpukan, bisa puluhan, belasan tumpukan. Atau bahkan mungkin sekarang dengan AI bisa kita bisa dalam satu lembar kain yang harus dipotong, dia bisa mengoptimalisasi sehingga waste-nya atau bahan buangan dari hasil potongnya itu kecil, sedikit. Nah, itu kan terdisrupsi yang 40%. Ya, makanya itu secara ilustrasi ya. Makanya tapi sebetulnya dalam WE Forum itu disebutkan bahwa by 2027 secara umum di dunia ini 44% keahlian dari pekerja itu akan terdisrupsi. Artinya mereka akan digantikan oleh teknologi, either itu otomatisasi atau itu oleh artificial intelligence. Kita belum tahu. Nah, apa yang harus dilakukan dalam sebagai transformasi digital ini sudah berjalan sebagai seorang CEO atau seorang leadership adalah melakukan yang namanya reskilling. Reskilling itu adalah bagaimana kita menempatkan sumber daya manusia itu kita lebih atau dilatih kembali supaya dia memahami tantangan kerja di era digital. Ternyata ada 5 ya. Ini kita ngomong yang generik dulu, ada 5. Yang pertama itu pemikiran analitik. Itu tetap harus punya. Jadi bagaimana kita melakukan reskilling atau retraining pada karyawan kita untuk dia berpikir atau memiliki pemikiran analitik ya. Karena ini analitik ini merupakan salah satu modal untuk bisa menghadapi AI. Ya. Jadi kemampuan untuk berpikir analitik ya. Tidak hanya nerimo tapi dia harus analisis ya. Critical thinking juga termasuk di situ. Dan dia harus bisa punya pemikiran kreatif. Jadi bagaimana menumbuhkan kreativitas dalam karyawan kita. Banyak metodenya,
Dalam pemikiran kreativitas misalnya kita membuka, katakanlah dalam suatu perusahaan itu namanya Innovation Week ya, atau membuat kayak seperti kita kemarin kita belajar bagaimana meningkatkan inovasi, membuat tim-tim kecil. Kalau Anda ingat dari yang dilakukan oleh Amazon ya, dengan 2 pizza team ya. Jadi dengan tim-tim kecil yang selalu inovatif. Kemudian kita harus memberikan mereka itu adalah pengetahuan atau skill baru mengenai AI atau artificial intelligence, atau sekarang orang bilang mengenai akal imitasi ya, supaya nyingkatnya AI juga, akal imitasi atau artificial intelligence dan big data. Ini penting. Kenapa? Karena menurut, kalau kalian tahu bahwa Jensen Huang ya, atau pemimpin leader CEO dari Nvidia, di manusia 2000 triliun, bilang bahwa AI tidak akan menggantikan pekerjaan Anda. Ya. Tapi seseorang yang memiliki kemampuan AI mungkin bisa menggantikan Anda. Nah itu, jadi kita harus pahami bahwa kita mungkin tidak digantikan oleh mesin, tidak digantikan oleh otomatisasi atau AI dalam hal ini, tapi mungkin kita diganti oleh orang yang memahami AI. Jadi pemahaman mengenai AI dan big data memang salah satu yang harus kita dapatkan di dalam era digital ini. Yang keempat, leadership ya. Jadi artinya leadership ini bukan cuma milik dari para CEO, para manajer, tapi harus oleh semua orang. Dalam leadership ini bagaimana paling tidak dia memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin tim-tim kecil yang ada di sekitarnya. Dan harus juga kita mengembangkan yang namanya skill atau kompetensi untuk selalu ingin tahu ya, curiosity ya. Jadi ingin tahu ya, tapi ingin tahu dalam bentuk positif ya, dan harus disalurkan dalam bentuk positif. Dan harus punya sikap lifelong learning atau belajar sepanjang hayat ya. Belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Dan itu kalau Anda lihat di laporannya WEF, Job of the Future, itu ada semua di sini. Jadi ini sesuai ya, creative thinking itu ternyata menempati, ini laporan tentang Indonesia ya. Jadi ini laporan bagi per negara, dan menurut WEF Forum, Indonesia memerlukan hal ini. Jadi ini adalah sebetulnya kalau Anda lihat di sini ya, yang segitiga kecil atau yang kecilnya global average ya. Jadi rata-rata dunia ya. Jadi ternyata di Indonesia itu creative thinking itu diperlukan oleh banyak perusahaan, itu lebih dari global dunia. Kita perlu banyak orang yang memiliki creativity thinking ya. Ya, di sini nomor 2, tapi sebetulnya di Indonesia kita butuh nomor 1. Jadi kita butuh membuat suatu pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan, mengoptimalisasi dari sumber daya manusia itu untuk creative thinking. Itu kita perlu ini di Indonesia. AI dan big data juga perlu, analytical thinking ya. Leadership dan social influence ini kita kurang. Kita kurang nih. Tapi artinya kita perlu meningkatkan ini supaya kita bisa paling tidak sama dengan global ya. Kemudian di sini ada resiliensi, talent management, teknologi literasi cukupan ya. Dan crucial life learning ini masih kurang. Nah, Anda gabungkanlah 2 hal ini ya. 5 hal yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki untuk maju dalam transformasi digital, dan juga fokus pada reskilling ini yang diperlukan Indonesia. Nah, sebagai penutup dari perkuliahan ini adalah kita harus melihat beberapa studi kasus yang sudah berjalan terkait dengan optimalisasi atau transformasi dari sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan yang ada. Dalam perkuliahan ini saya sudah berikan beberapa studi kasus dari perusahaan-perusahaan yang ada, termasuk di sini misalnya adalah PT Kereta Api Indonesia, PT Pos Indonesia, dan juga Microsoft. Anda diminta untuk memahami dari apa yang mereka lakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai transformasi digital di Indonesia kaitannya dengan sumber daya manusia. Terima kasih. Saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang.